Saking populernya game show ini, Amerika juga ikut-ikutan membuat game show dengan konsep yang sama, tetapi... Hai guys, welcome back to Ruang Gelap. Apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan gua Amira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. So, gimana guys? Kalian udah pada nonton Squid Game atau Alice in Borderland? Ini kan lagi viral banget ya. Dan untuk kalian yang belum nonton atau memang nggak tertarik untuk nonton, Squid Game adalah film yang menceritakan tentang sebuah permainan yang menyangkut hidup dan mati para pemainnya. Yang menang akan mendapat uang miliaran won, sedangkan yang kalah akan dieksekusi secara beneran, benar-benar mati. Dan pastinya game sejenis ini cuma ada di film. Atau sebenarnya ada di dunia nyata? Oke, so video kali ini kita akan membahas beberapa game show yang memang terjadi di dunia nyata, dan sejauh ini meskipun belum ada permainan di dunia nyata yang melibatkan headshot atau penembakan di tempat, ternyata ada beberapa permainan yang benar-benar bisa membahayakan para pemainnya, bahkan bisa merenggut nyawa mereka dan sangat kontroversial. Langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Game show di posisi pertama, The Interception. Mari kita mulai dari salah satu negara dengan persenjataan paling ekstrim di dunia, Rusia. Di tahun 1997, game show yang bernama The Interception tayang di TV. Permainannya persis seperti game GTA, guys. GTA. Pemain dipersilahkan mencuri mobil apapun yang mereka mau. Setelah pemain berhasil mencuri mobil, mereka akan langsung dikejar oleh polisi. Dan polisi yang mengejar adalah polisi asli, bukan aktor ya. Kalau si pemain berhasil menghindari polisi selama 35 menit, mobil yang dicuri tadi akan menjadi milik sah si pemain. Tapi kalau pemain gagal dan berhasil ditangkap, dia harus merelakan mobilnya untuk dikembalikan. Yang ekstrimnya guys, kejar-kejaran antara si pemain dan polisi benar-benar dilakukan secara nyata di jalan-jalan Moskow, disaksikan dan melibatkan masyarakat umum yang lalu lalang dan tetap harus mengikuti peraturan lalu lintas di jalan-jalan. Karena kalau tidak mengikuti peraturan lalu lintas, bisa terjadi sebuah kecelakaan yang melibatkan banyak orang, bahkan bangunan yang memang nyata. Yang lebih parahnya lagi, di season kedua ada peraturan baru. Mobil yang dicuri hanya memiliki bensin yang sedikit. Jadi, si pemain harus memikirkan cara untuk mengisi bensin mobil tanpa ditangkap oleh polisi. Di mana mereka diizinkan untuk menyadap radio komunikasi polisi agar bisa menyusun rencana. Kenapa game ini dibuat? Ada alasannya. Saat itu, angka pencurian mobil di Rusia sangat tinggi dan game show ini dibuat untuk memperingati masyarakat bahwa siapapun yang berani melakukan pencurian mobil akan segera diincar dan dikejar oleh polisi. Tapi ternyata angka pencurian mobil tetap tidak berkurang meskipun game show ini populer, sehingga akhirnya game show ini diberhentikan. Gimana guys? Kalian ada yang tertarik? Ini yang punya jiwa-jiwa kriminal kayaknya seneng nih ikut game ini. Oke, kita lanjut ke game kedua. El Gran Juego de la Oca atau The Great Game of the Goose. Game show kali ini berasal dari Madrid, Spanyol di tahun 1993. Dan game ini sistemnya mirip dengan film Jumanji. Para pemain harus melempar dadu yang membawa mereka maju ke petak game, di mana mereka akan mendapat sejumlah uang dan satu tantangan. Tantangan yang mereka lalui akan menentukan jumlah uang yang mereka dapat atau jumlah uang yang harus mereka kembalikan kalau mereka gagal. Nah, tantangan-tantangan di game ini sangat berbahaya dan ekstrim. Mulai dari digantung secara terbalik di tali yang terbakar, diikat di kursi pegas di bawah kolam, makan makanan yang menjijikkan, digantung di perahu tali, masuk ke kandang ular boa, dan masih banyak lagi. Pemenang game ini akan mendapatkan hadiah utama mobil. Hebatnya, game show ini sangat populer meskipun permainan-permainannya sangat ekstrim, sehingga game show ini berhasil tayang 4 season sebelum akhirnya diberhentikan. Bahkan tayangannya sampai ke televisi di Amerika. Gue coba nonton salah satu episodenya di YouTube, dan kalian tahu durasi videonya itu 2 jam. Dan memang permainannya super ekstrim. Oke, kita lanjut ke game ketiga, Dero.
Game show berbahaya berikutnya berasal dari Nippon TV Japan pada tahun 2009, di mana para peserta harus bisa memecahkan teka-teki agar bisa keluar dari ruangan. Kalau mereka gagal, mereka akan mati. Matinya cuma pura-pura ya guys, bukan beneran kayak di Squid Game. Nah, permainan ini dimainkan secara berkelompok. Kelompok yang memenangkan game akan mendapatkan uang sebanyak 1 juta yen. Game ini sebenarnya sangat mirip dengan film Alice in Borderland. Mungkin film Alice in Borderland terinspirasi dari game ini, atau game ini terinspirasi dari komik Alice in Borderland. Kalau nggak salah Alice in Borderland ada komiknya, tapi gue nggak tahu juga bener apa nggak. Nah, di game ini sebenarnya ada banyak ruangan yang tentunya harus dilalui oleh para peserta agar bisa lanjut ke level berikutnya. Beberapa ruangan yang terkenal adalah The Beam Room. Ruangan di mana para peserta harus berdiri di atas balok kecil dan memecahkan teka-teki. Setiap jawaban yang salah, sedikit demi sedikit balok akan tertarik ke dalam dinding, sehingga para pemain akan berjatuhan. Tapi kalau jawaban mereka benar, akan ada tali yang keluar dan para pemain bisa memanjat tali ini selamat keluar dari ruangan. Ada juga The Sand Room, di mana setiap kelompok mengirim satu anggotanya untuk masuk ke dalam lumpur hidup. Si pemain harus menjawab teka-teki dengan cepat kalau tidak ingin terkubur hidup-hidup di bawah lumpur. Ada juga The Bomb Room, di mana para pemain harus memecahkan teka-teki yang akan memberi petunjuk kabel warna apa yang harus mereka putus supaya bomnya tidak meledak. Ada juga The Stone Monster Room, di mana para pemain akan dikejar-kejar oleh monster berbentuk batu. Patung raksasa bukan berbentuk batu. Dan masih ada banyak ruangan ekstrim lainnya. Saking populernya game show ini, Amerika juga ikut-ikutan membuat game show dengan konsep yang sama, tetapi diubah namanya menjadi Exit. Ya, selama yang matinya cuma pura-pura, game ini memang seru. Oke, kita lanjut ke game berikutnya. Game keempat, ProSieben atau Solitary. ProSieben ini bahasa Jerman dan gue nggak tahu gimana cara pronunciation-nya. Nah, kali ini game show yang akan kita bahas berasal dari Jerman dan lagi-lagi ditiru oleh Amerika dengan nama Solitary. Untuk memenangkan $50.000, para pemain akan dikurung di dalam ruangan kecil selama berminggu-minggu tanpa komunikasi dan interaksi sama sekali dengan orang lain. Selain tidak boleh berbicara dan berinteraksi dengan orang lain, para pemain juga tidak boleh keluar dari ruangan mereka sama sekali. Sehingga mereka tidak mendapatkan sinar matahari, tidak tahu jam, dan benar-benar kesepian. Mungkin terdengar mudah dan simple, tapi sebenarnya ini sangat berbahaya bagi kesehatan para pemain. Tidak mendapat sinar matahari bisa membuat manusia menjadi depresi. Tidak tahu waktu membuat sistem tubuh kita kebingungan. Dan tidak berkomunikasi dengan orang lain selama berminggu-minggu, gue nggak bisa bayangin. Jerman memang tahu gimana cara menyiksa manusia. Oke, kita lanjut ke game terakhir, The Chamber. Game show dari Amerika ini sepertinya memang dibuat untuk menyiksa, tapi berkedok permainan. Permainannya sangat simpel. Setiap pemain harus menjawab pertanyaan dengan cara mereka dimasukkan ke dalam ruangan dan diikat ke sebuah kursi. Pertanyaannya pertanyaan trivia yang simple. Tapi yang membuat game show ini menjadi sulit dan sangat kontroversial, para pemain harus menjawab pertanyaan ini di bawah suasana yang ekstrim. Saat permainan dimulai, peserta akan ditiup dengan angin yang sangat kencang, kursi mereka akan diguncang dengan sangat keras, dan level oksigen akan diturunkan. Yang tentunya semua ini sangat berbahaya bagi kesehatan para pemainnya. Lalu, suhu di dalam ruangan akan dibuat dengan sangat ekstrim, entah sangat panas atau sangat dingin. Saat kondisi sangat panas, temperatur di dalam ruangan bisa mencapai 66 derajat Celcius. Kursi juga akan terus diputar sampai 270 derajat, dan gas berbau busuk akan disemprotkan ke dalam ruangan. Nah, saat suhu ruangan dibuat sangat-sangat dingin, temperaturnya bisa mencapai minus 20 derajat. Dan para pemain akan disiram dengan air yang biasanya langsung membeku di badan mereka, karena suhunya minus 20 derajat. Saking kontroversialnya, game ini hanya bertahan 6 episode. Banyak yang merasa ini bukan game, tapi penyiksaan berkedok game. Nah, itulah tadi beberapa permainan yang sangat ekstrim, meskipun tidak segila Squid Game maupun Alice in Borderland, tapi bisa dibilang sangat berbahaya bagi para pemainnya. Dan mungkin menginspirasi beberapa film tentang permainan-permainan mematikan.
Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini guys. Thank you so very much untuk kalian yang sudah mendukung Ruang Gelap. See you all in the next video. Jangan lupa juga untuk follow TikTok gue di @amirafauza anya double. And as always, please stay safe, take care, and stay alive.